Tentu ini akan bermanfaat untuk kita semua. Ini aku butuh banget ini. Ini bener-bener, kenapa nggak dari dulu? FWD Podcast Blak-Blakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja. Halo semuanya, selamat ketemu nih di FWD Podcast ya. Blak-blakan, bebaskan langkah, bicarakan perlindungan. Podcast ini pastinya dipersembahkan oleh FWD Insurance berkolaborasi dengan video.com ya. Perkenalkan aku Cindy Lau, senang sekali kita akan ngobrol-ngobrol selama nggak lama-lama banget ya, selama kurang lebih 15-20 menit ke depan. Tapi pastinya semoga isinya bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nonton. Di episode kali ini FWD Podcast temanya tuh adalah What It's Really Like to Lose Someone Close to You. Nah, ini kehilangan yang kita maksud di sini adalah mungkin kehilangan untuk selama-lamanya ya. Rasanya mungkin sangat berat, mungkin ada yang sudah mengalami, sudah pernah. Apalagi kalau orang yang meninggalkan kita itu bisa dibilang adalah orang terdekat kita. Seperti orang tua, anak, suami, atau enggak istri juga. Tidak hanya menimbulkan luka dan juga kesedihan gitu. Mungkin rasa kehilangan orang yang kita cintai juga dapat berkembang jadi trauma mungkin. Atau berpengaruh juga ke kesehatan mental kita. Nah di episode kali ini mungkin tadi udah lihat ya di awal di bannernya. Aku gak akan sendirian tapi aku punya beberapa bintang tamu yang luar biasa banget. Kita perkenalkan dulu satu persatu. Yang pertama nih adalah seorang musisi, dia juga penulis yang mungkin karyanya sudah kita nikmati dari lama sekali sampai hari ini. Ada Mbak Di Lestari. Hai Cindy. Halo Mbak Di, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Senang sekali bisa barengan sama Mbak Di Sama-sama. sini hari ini ya. Dan juga di sebelah kanan aku ini juga ada Mas Rahmat Fris Ananda selaku Head of Product Proposition FWD Insurance. Mas Anan ya. Halo, iya. Mas Anan juga apa kabar? Sehat ya Mas? Sehat. Terima kasih nih, kita akan ngobrol-ngobrol Mas di sini. Langsung saja nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Di, tapi aku terlebih dahulu ke Mas Anan dulu. Kita ngomongin tema hari ini nih Mas, ya kan, tentang kehilangan orang yang terdekat apalagi gitu, dan keterkaitannya sama FWD Insurance. Kenapa sih FWD mengangkat tema ini Mas untuk hari ini? Ya, jadi kita ingin memperkenalkan satu layanan baru kita yang namanya FWD Care Recovery Plan. Jadi pelayanan yang bisa diberikan pasca klaim untuk nasabah-nasabah FWD yang tadi sedang kehilangan maupun sedang menjalani pengobatan penyakit kritis. Oh, pasca klaim. Yes. Wah, betul. itu menarik ya. FWD Care Recovery Plan. Ada yang tertarik, mungkin ada yang penasaran. Nanti kita akan kulik-kulik lagi. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat di video yang satu ini kali ya Mas. Yes. Ada nih video tentang FWD Care. Di mana video ini adalah testimoni atau cerita pengalaman tentang salah satu survivor yang ada. Kita tonton dulu videonya. Mama saya adalah sosok yang paling berarti untuk saya. Beliau meninggal juga dengan diagnosanya sekitar 11 bulan setelah diagnosa. Saat itu bingung ya, itu bingung banget. Banyak sekali teman-teman yang support saya, tapi mereka nggak terlalu tahu apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Wow, ini gue baru pernah denger ya. Tentu ini akan bermanfaat untuk kita semua. Karena kita juga akan ada orang yang kita bisa percaya. Ini sangat membantu ya, khususnya keluarga yang ditinggalkan untuk dapat bantuan profesional. How to deal with that, such a grief. Itu dia tadi sekilas mengenai FWD Care Recovery Plan dari salah satu testimoni yang sudah mengalami juga manfaatnya mungkin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam soal yang satu itu, tapi mau beralih dulu ke Mbak Di sejenak nih ya. Kita lihat video yang tadi mungkin sama nih Mbak Di juga mengalami hal yang sama, kehilangan ibu kalau yang tadi. Dan Mbak Di juga mohon maaf baru kehilangan juga. Iya. Kita ingat-ingat masa itu tanggal 6 September bener ya Mbak? Betul. 6 September siang hari, apa yang dirasain kalau boleh tahu dan boleh diceritakan?
sekarang karena udah kejadiannya berlalu sekian bulan ya, Benar. aku sudah bisa melihatnya tuh dari sudut pandang yang lebih retrospektif gitu. Dan kalau saya lihat kedukaan itu memang berlapis-lapis. Ya, mungkin ketika hari H atau di hari-hari pertama karena kita harus sibuk dengan segala macam prosedur, ritual, berbagai macam upacara dan peringatan gitu. Itu menurut saya memang berat gitu ya. Tapi pasti kita jalani karena memang itu sudah satu ritme yang nggak bisa diputus ya karena memang harus semua dijalankan gitu. Tapi justru yang lebih panjang itu adalah aftermath-nya. Nah, setelah itulah yang kemudian bisa dibilang kalau singkat kata menurut saya hidup kita berubah. Jadi hidup berubah itu bukan hanya dari apa yang kelihatan ya, maksudnya orang yang tadinya ada kemudian nggak ada. Ngurusin ke Dukcapil gitu ya, dari mulai kartu keluarga, KTP semuanya berubah. Tapi tentu saja yang berat adalah batin ya. Bagaimana kita beradaptasi dengan sebuah kehilangan yang sangat besar gitu. Dan itu memang perlu dicerna pelan-pelan gitu ya. Dan walaupun kalau dilihat, oh iya kelihatannya hidupnya masih sama nih, rumahnya masih sama, anak-anaknya masih sama, semuanya kayak kelihatan sama. Tapi sebetulnya semuanya berubah. Bisa dibilang ya yang saya jalani sekarang adalah hidup yang baru gitu. Jadi memang ini sebuah perubahan lahir batin yang terjadi pada mereka yang ditinggalkan. Kalau anak-anak gimana kabarnya Mbak? Anak-anak sih sekarang baik ya, tapi mereka juga mengalami hal yang sama tentunya dengan saya gitu. Dan disitulah saya kemudian harus berperan ganda ya. Betul. Yang tadinya mungkin kami ada pembagian tugas antara saya dengan almarhum suami gitu. Dan sekarang itu semua tugas harus saya jalani sendiri dari mulai menghibur mereka, memastikan mereka baik-baik saja. Kalau mereka ada masalah mereka bisa cerita sama saya dan kalau bisa saya punya semacam solusi ataupun bisa menenangkan gitu ya. Sementara saya sendiri juga mengalami hal yang kurang lebih serupa. Tapi prinsip saya adalah saya ingin selalu seterbuka mungkin dengan mereka. Artinya saya tidak harus pura-pura kuat karena mereka lah justru yang paling tahu apa yang saya alami dan sebaliknya gitu. Jadi kitalah yang paling mengerti apa sih yang sekarang ini sedang terjadi. Dan untung anak-anak saya sudah agak besar di usia remaja. Jadi pada level tertentu saya sudah mulai bisa berbicara hal-hal yang sifatnya lebih serius, lebih hati ke hati dengan mereka. Sampai muncul karya berduka juga gitu ya. Betul, itu juga kayak titipan ya, ketitipan pesan karena karya itu justru datang ketika belum kejadian tuh. Oh gitu. Jadi semacam firasat barangkali ya. Oke. Dan ketika almarhum berpulang saya kayak bertekad dalam hati saya ini harus saya selesaikan nih. Dengan demikian saya kemudian bisa melangkah menuju karya-karya yang baru gitu loh. Tapi saya pengen menyelesaikan itu dulu sebagai kayak apa ya, closure barangkali ya, semacam penutup dari sebuah babak. Itu dia. Kalau mengatasinya tadi Mbak Di sempat bilang mungkin proses menerima itu pelajaran seumur hidup ya. Maksudnya nggak mungkin kita sesingkat ini meskipun udah beberapa bulan itu pasti terus menerus tiap hari kita berusaha untuk menerima, berusaha untuk move on gitu. Nah saat sedihnya datang gitu. Kalau sekarang mungkin bener nggak kelihatan, apalagi di sosial media nggak mungkin kelihatan ya. Tuh kalau saat sendiri mungkin atau saat sedihnya datang, berusaha mengatasinya tuh seperti apa Mbak? Oke, kalau saya prinsipnya adalah tidak merepresi. Jadi tidak kita tekan, tidak kita sangkal, nggak kita kemudian cari distraksi. Karena kadang-kadang distraksi meskipun menolong, tapi sebenarnya kan tidak menyelesaikan masalah itu sendiri ya. Gitu. Jadi untungnya memang almarhum suami saya itu terapis dulunya. Jadi banyak ilmu-ilmu dia yang kemudian saya serap dan kemudian bisa saya aplikasikan untuk diri saya sendiri. Yang intinya sebenarnya kurang lebih sama, yaitu terima apapun yang sedang lewat. Ya, emosi itu kayak kita miliki sepenuhnya lah. We own it. Mau itu kemarahan, mau itu kesedihan, mau itu penyesalan. Tapi yang penting jangan ditekan, jangan disangkal. Karena dengan demikian baru dia bisa tercerna. Biasanya berbagai macam masalah itu terjadi karena kita tidak mencernanya dengan baik. Seperti kayak kalau kita makan pengen cepat-cepat ditelan tapi belum dikunyah. Akhirnya kan membuat berbagai macam problem di dalam perut gitu ya. Nah, jadi ketika ada perasaan-perasaan yang tidak enak itu muncul. Rasakan aja. Rasakan dan terima bahwa memang ini adalah perasaan yang harus tiba saat itu. Tapi ketika kita tidak menyangkalnya kita rasakan.
biasanya dia akan surut sendiri gitu ya. Oke. Jadi bagi saya sebetulnya kalau berduka iya betul, tapi kita tidak berduka seterusnya. Dalam mungkin 100% hari kita ada 20% barangkali berduka, sisanya kan tetap kita harus menjalani hidup kita dengan fungsi dan kewajiban kita masing-masing gitu. Oke, benar itu dia tadi ya, dirasain ya, jangan ditolak, jangan disangkal. Tapi benar nggak selamanya satu hari full digunakan untuk berduka. Semoga juga bisa tetap produktif, tetap menjalani hari lah ya. Seperti biasa sebagaimana mestinya. Mas Anan ada yang mau ditanggapi mungkin soal merasakan sedih ini menarik soalnya. Iya, jadi memang saya juga pernah dihadapi situasi seperti Mbak Di juga ya. Saya sempat kehilangan orang tua juga, papa saya di tahun 2021 waktu itu ketika COVID. Nah, itu memang campur aduk lah, campur aduk. Dan seperti Mbak Di bilang benar, ketika kita menghadapi itu, kita sibuk dengan seremonial, sibuk dengan keluarga yang datang dan sebagainya. Baru saat after itu berasa. Gitu. Nah, dan mungkin semuanya situasinya nggak seperti Mbak Di yang bisa langsung istilahnya recovery gitu ya. Gitu. Nah, inilah yang sebetulnya kita ingin berikan kepada nasabah kita, gitu ya, di FWD. Jadi tidak setiap orang punya capacity ataupun capability untuk recovery dengan cepat, dengan baik, mencerna tadi ya Mbak ya, mencerna perasaan itu kemudian bisa pulih. Nah, kita memberikan bantuan itu untuk keluarga nasabah yang sedang kedukaan. Oke, itu solusi, berarti salah satu solusi yang dapat membantu permasalahan seputar ini, berduka, seputar grieving. Apa tuh Mas, boleh dijelasin nggak? Mungkin seputar tadi ya, FWD Recovery Plan ya? Iya, jadi di FWD Recovery Plan ini sebetulnya ada 6 manfaat atau layanan yang bisa diberikan. Yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi ada mental counseling. Keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua ada fisioterapi, layanan fisioterapi. Kemudian layanan konsultasi dengan ahli gizi. Kemudian juga ada layanan untuk transportasi dari dan ke rumah sakit. Oh, bahkan dari rumah kita ke tempat pelayanan medis ada layanannya, transportasinya. Betul. Terus kemudian juga ada layanan konsultasi hukum kalau nggak salah ya. Betul, konsultasi hukum. Jadi tadi untuk keluarga yang ditinggalkan mungkin ada yang perlu diproses ya, Mbak Di ya. Dokumen-dokumen banyak sekali. Gitu. Dan kadang ketika kita memproses itu ada perasaan, aduh, almarhum sudah tidak ada lagi di kakak. Itu miss gitu ya. Banget itu. Itu. Jadi kita memberikan juga layanan konsultasi dengan ahli hukum untuk memproses dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait dengan almarhum. Oke, saya dengar juga ada sampai perawat home care apabila diperlukan, bener ya Mas Anan? Betul. Jadi memang ada 2 orang atau nasabah di sini yang bisa menggunakan. Yang pertama adalah orang yang ditanggung asuransi sendiri, tertanggung FWD. Yang kedua adalah keluarga. Seru sekali. Ini sesuatu yang baru ya, saya kayaknya belum pernah dengar di layanan asuransi lain. Baru di sini FWD Care Recovery Plan gitu. Karena kebanyakan kalau asuransi kita klaim asuransi jiwa gitu, setelah itu sudah selesai. Kontraknya selesai. Gitu ya. Nah, itulah yang membedakan FWD dengan asuransi lain. Jadi kita ingin memberikan dukungan ekstra gitu ya ketika nasabah itu sangat membutuhkan. Kalau kita tahu kan sebetulnya ketika nasabah kita mengajukan klaim, situasinya sedang tidak baik-baik saja. Betul ya? Betul. Gitu. Makanya uluran tangan sekecil apapun itu akan sangat berarti. Gitu. Iya. Kalau menurut Mbak Di dari tadi yang sudah sedikit dijelaskan gitu ya, atau sesuai dengan pengalaman, saat-saat itu gitu, saat-saat kita berduka dan setelahnya, pertolongan yang lebih dibutuhkan mungkin dari teman-teman atau keluarga terdekat tuh sebenarnya apa sih? Kalau buat saya, tadi sebenarnya Mas Anan sudah menyebutkan satu kata kunci ya, support system. Dan dukungan ini memang akan lebih terasa ketika hadir dalam bentuk sesuatu yang tangible, dalam bentuk aksi gitu ya. Jadi support system bisa juga datang dari tenaga profesional misalnya ya. Kebetulan karena saya kenal dengan, karena lingkungan dari almarhum suami, saya tahu teman-teman yang juga terapis dan ada beberapa dari mereka yang kemudian menawarkan bantuan, counseling dan sebagainya, itu sangat membantu. Kedua, konsultasi hukum, itu betul sekali. Karena ternyata
berurusan dengan satu instansi belum tentu sama dengan instansi yang lain. Sementara barangkali almarhum terkait dengan berbagai macam instansi, mulai dari bank, investasi di tempat apa, itu kan semuanya harus kita urus ya. Jadi jika kita punya sistem dukungan atau support system yang kemudian mampu memberikan kita arahan, memberikan kita panduan, begini loh apa yang harus dilakukan. Kan PR batinnya aja berat ya. Jadi apabila hal-hal ini kemudian bisa dibantu ataupun ya setidaknya kita dapat guidance lah mesti ngapain, itu akan sangat membantu. Akan sangat membantu sekali. Jadi cukup bisa dibilang tepat ya apa yang diberikan sama FWD Care Recovery Plan. Nah, untuk info lebih lengkapnya nih Mas, kalau misalnya ada yang ingin menggunakan manfaatnya atau mendaftarkan, bisa melihat kemana? Oke, jadi bagusnya lagi program atau layanan ini tuh gratis. Gratis? Wow. Jadi tidak dikenakan premi tambahan atau biaya tambahan untuk semua nasabah FWD yang membeli produk di FWD. Jadi kalau udah menjadi nasabah sudah pasti dapat ini betul, ya? Betul. Walaupun kayak misalkan ada ketentuan minimum uang pertanggungan juga ya. Oke, betul. Itu pasti ada, tapi semuanya akan otomatis terdaftar dan nggak perlu daftar sebetulnya untuk dapetin layanan ini karena kita yang akan menghubungi. Jadi setelah klaimnya diterima oleh kami, kemudian manfaatnya dibayarkan, maka FWD akan menghubungi langsung nasabah ataupun keluarga yang ditinggalkan. Oke, untuk berikutnya adalah FWD Care Recovery Plan nih, apakah bersedia atau tidak dan selanjutnya gitu ya. Otomatis membantu sekali ya, benar-benar membantu sekali. Atau mungkin kalau misalnya pengen tadi ketinggalan sedikit manfaat-manfaatnya karena ada 6 ya. Banyak sekali, itu bisa dicek di websitenya kali ya Mas ya? Ya betul, di website FWD kita sediakan manfaatnya dan bagaimana cara menggunakannya. Dan kemudian juga di sana kita bisa, nanti akan ada perawat yang menghubungi. Oke, Gitu. Jadi seru kita ada dedicated nurse yang akan menghubungi nasabah dan mengarahkan juga, merekomendasikan kira-kira butuhnya layanan yang mana. Layanan yang mana? Gitu. Nah nanti setelah itu, oke, saya mau pakai ini konsultasi ahli gizi misalkan gitu ya. Maka susternya atau perawat ini akan menghubungi ke rumah sakit untuk dijadwalkan langsung. Akan diteruskan kepada pihak rumah sakit. Betul. Ya. Tanpa dikenakan biaya juga. Biaya di rumah sakitnya sudah ditanggung oleh FWD. Menarik sekali ya. Sekali lagi kalau misalnya penasaran mungkin bisa dicek di fwd.co.id/fwdcare ini untuk lebih lanjutnya. Nah, seru sekali, itu dia tadi secara belak-belakan Dewi Lestari sudah menceritakan pengalamannya, Mas Anan juga sudah menceritakan ya kan. Tapi ini podcastnya tidak akan berakhir, kita punya beberapa episode lagi seru sekali, pastinya nggak boleh dilewatkan ya. Karena memang benar sebagai teman mungkin saat ini kita belum mengalami kedukaan, tapi apabila ada teman atau kerabat kita jadi setidaknya tahu gitu loh ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai untuk menjadi support system gitu. Apabila ada kerabat kita yang kebetulan ditinggalkan oleh orang tersayang. Dan sepertinya FWD Insurance sangat memahami ya hal ini ya Mas. Jadi tidak hanya memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris, tapi ada program tadi layanan profesional gratis yang benar-benar profesional, yang menghubungi suster, kemudian diteruskan ke rumah sakit dan lain-lain. Ada beberapa jenis konsultasi juga, itu untuk semoga bisa meringankan ya proses grieving dari keluarga yang ditinggalkan lewat FWD Care Recovery Plan. Wah, aku rasa mungkin sampai di sini dulu episode kita yang kali ini FWD Podcast. Terima kasih untuk Mbak Di. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Mas Anan ya sebagai Head of Product Proposition dari FWD Insurance. Sudah bercerita dan juga berbagi secara belak-belakan hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode kedua dan juga episode ketiga ya. Banyak sekali yang akan kita obrolin seru-seru. Makanya tetap nonton di video.com acara ini. FWD Podcast, belak-belakan, bebaskan langkah, bicarakan perlindungan. Part selanjutnya tetap di video.com. Sampai ketemu semuanya. Dadah.